kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita maupun untuk orang lain. Kita baca doa bersama-sama ya anak-anak. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Amin. Amin. Baik, kita sekarang akan belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Kayaknya banyak nggak masuk ya hari ini ya. Iya Pak. Langsung dulu ya, dan tahu siapa yang masuk dan siapa yang nggak masuk. Iya Pak. Muhammad Jasim Rifai, Hadir Pak. Muhammad Tori, Sobat Nur Layatun, Hadir Pak. Mas Ruda, Yang masuk Pak. nggak masuk. Aduh. Muhammad Saiful, Yang masuk Pak. nggak masuk. Macet. Wah itu. Baik, kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu sistem pernafasan agar kita itu mengetahui sistem pernafasan pada hewan itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Yang pertama kita teliti. Di sini ada makhluk hidup apa saja? Kita gambar apa saja di sini? Ayam. Ayam, terus Manusia. manusia, terus Kambing. kambing, terus apa lagi? Apa Pak? Apa ini ada bebek, Bebek. ada burung, dan banyak. Apa saja perbedaan makhluk hidup di sini? Perbedaannya apa saja? Beranak dan bertelur, bagus Mas Tori. Apa lagi? Berjalan dan Berlari. Dan apa pula persamaannya? Sama-sama makhluk hidup Pak. Sama-sama makhluk hidup, benar. Sama-sama makhluk hidup yang mempunyai sistem pernafasan pada hewan yang akan kita bahas hari ini. Seperti manusia, hewan juga memiliki sistem pernafasan untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda-beda dari manusia. Pada hewan pun juga berbeda dengan jenisnya. Berikut kita akan membahas sistem pernafasan pada hewan, beberapa hewan dan jenisnya. Yang pertama yaitu ini gambar apa ini? Cacing. Cacing bernapas menggunakan apa yo? Kulit, betul. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk dijaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Jadi cacing tadi bernapas menggunakan kulit. Yang kedua yaitu ini gambar apa?
Bah. Gambar kumbang. Kumbang sejenis serangga. Capung. Capung. Iya, Pak. Ini lebih ke tawon. Nah, kalau tawon ini sistem pernapasannya menggunakan apa? Gak tahu Pak. Hidung Pak. Menggunakan hidung. Bukan. Sistem pernapasan pada tawon menggunakan trakea. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun alat pernapasan pada serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berbentuk trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh darah kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh darah kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Jadi serangga ini bernafas menggunakan apa? Menggunakan Ya. Selanjutnya kita akan membahas apa lagi nih? Ini selanjutnya gambar ini. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Pak. Gambar Ikan. Kalau ikan, sistem pernapasannya berupa apa? Insan. Insan. Betul. Nur. Termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui sistem pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernafas dengan oksigen khusus mengirim saringan yang disebut insan tadi. Insan berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insan terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insan dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insan. Di balik tutup insan ini terdapat 4 deret insan yang saling tumpang tindih. Pada insan terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah ini dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insan juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaringan makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut insan dan insan bekerja sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tubuh insan menutup, secara bersamaan tutup terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insan terbuka. Akhirnya akibat air keluar dari mulut dan melewati insan. Saat itu oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Jadi tadi ikan bernafas menggunakan Insan. Selanjutnya kita membahas tentang apa lagi? Tentang hewan ini. Hewan apa ini? Kata Pak. Kata. Kalau kata, bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Paru-paru. Apa lagi? Mulut. Mulut. Ya, kata bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Kata termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat maupun di air. Saat masih berupa kecebong, kata hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insan seperti kayak ikan tadi. Insan kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insan dalam. Insan dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh
udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Jadi tadi katak bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Selanjutnya kita membahas apa ini? Ini gambar apa ini? Ayo apa Pak? Hah? Naga. Ular. Ular. Ya, ini gambar ular atau reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil ada apa saja? Apa Pak? Apa saja yang jenis reptil? Kadal. Jawa. Ya, ada ular, kadal, kicak, buaya, dan apa tadi? Biawak. Iya. Ya, reptil bernafas menggunakan apa? Bapak. Ini Baru. paru-paru. Ya, udara masuk melalui hidung lalu ke batang tenggorokan lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air, seperti kayak buaya tadi, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya kita bahas tentang hewan ini. Apa ini gambar apa? Burung Pak. Burung. Burung. Kalau burung bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Paru-paru. Betul. Tuh. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung dan pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara dihembus dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Jadi burung bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya kita ini hewan apa ini? Udah sama apa? Sama lumba-lumba. Itu termasuk hewan apa? Mamalia. Mamalia. Apa sih ciri mamalia itu? Menyusui. Menyusui. Betul sekali Mas Jazim. Pasti ring 1 ini di kelas. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia laut. Mamalia darat misalnya contohnya apa saja Mas Jazim? Kucing. Iya. Terus Kucing. Terus kuda, ya terus kambing, Iya. ya sapi. Nah betul. Kalau mamalia air sepertinya apa saja? Lumba-lumba, betul. Terus paus. Wih, jadi satu juga ini pasti. Kalau sistem pernapasan mamalia darat menggunakan apa? Paru-paru, betul Mas Ori. Kalau mamalia laut, Paru-paru. ya
Tetapi pada mamalia laut hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itu mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Itu tadi materi dari Bapak. Sekarang Bapak akan memberikan soal dan dijawab ya. Jawab depan. Yang pertama ini yang masuk berapa ini? 3. Saya 3. Satu ya. Pecan Pak. Dan untuk menghitungnya. Saya sudah telepon. Saya harus bilang ya. Ya. Hari apa itu Mas? Apa Pak itu Pak? Soal. Ayo jawab. Tahu Pak kalau soal Pak. Ayo jawab maju dari satu. Pertama siapa dulu? Jajannya mana Pak? sini Jajannya saja. Pak. Jajannya masih tutup tokonya tadi. Ayo, Mas Farid jawab nomor 1. Nanti kita bahas bersama-sama jawabannya. Baca dulu, apa itu? Bagaimana cara cacing bernafas? Ya, jawabannya di sini sebelahnya. Kemudian apa? Ya, Benar Pak? belum kan kita bahas. Salah Pak. Tadinya Mas Hadi, ayo maju ke depan. Yang nomor 2. Ya, sudah. Nanti kita bahas. Ayo sekarang banyak. Yang nomor 3. Ya, kita akan bahas ya. Untuk yang soal pertama, ini jawabannya Mas Farid. Bagaimana cara cacing bernafas? Cacing bernafas menggunakan kulit. Apakah benar? Nah. Nah, tepuk tangan. Dan sekarang nomor 2. Alat pernapasan serangga berupa apa? Jawabannya Mas Haji terakhir. Benar atau salah? Ah. Yang nomor 3, insang merupakan pernapasan hewan apa? Jawabannya mbaknya ikan. Benar atau salah? Salah. Benar, ikan. Karena ikan bernapas menggunakan insang. Stop. 21.
sebelum mengakhiri, Bapak akan membagi 7 kelompok. Karena Pak, 3 orang Bapak, satu jumlah Bapak. ya nggak masuk nanti kebagian. Kan materinya kan ada 7. Ya urut absen ya, nanti dilihat di absennya siapa yang kebagian nanti Bapak share. Set gimana Pak? Di WA grup. Ya itu tadi materi dari Bapak. Bila ada kurang lebihnya, Bapak minta maaf dan kita akan sebelum menutup kita baca doa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita baca surat Al-Asr. Bismillah.